Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabar anak-anak? Baik. Udah sarapan belum? Kenapa ada sarapan? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar ilmu yang kita timba atau ilmu yang kita serap ini bermanfaat bagi kedepannya. Mungkin untuk ketua kelas, siapa takutnya sini? Boleh dipimpin doanya agar bisa terlaksana. Baik kawan-kawan, sebelum kita masuk di kelas hari ini, memulai pelajaran hari ini, mari kita baca terlebih dahulu doa mulai. Sebelumnya ada yang tahu Bapak ini akan mengampu mengetahui pelajaran apa? Bapak akan mengampu pelajaran fikih, ya. Bab wudu. Ada yang tahu wudu di sini apa? Maka simak betul-betul apa itu wudu dan bagaimana rukun-rukun wudu, ya. Simak betul-betul. Kita mulai, ya. Wudu. Wudu ini dalam bahasa Arabnya adalah ismun lil fi'li. Ismun lil fi'li. Apa itu ismun lil fi'li? Ismun lil fi'li adalah nama dari suatu pekerjaan. Wudu itu termasuk pekerjaan sebelum kewajiban yang dilakukan. Maksudnya gimana? Ketika kita mengerjakan sebuah kewajiban ataupun menjalankan sholat, ini adalah bagi kita berwudu. Dan ada pun nama lainnya adalah ismun lima yutawaddu bihi. Dalam bahasa Arab, ketika wudu ini berharakat wudu, itu berarti adalah ismun lima yutawaddu bihi. Itu nama dari sebuah alat. Ya, nama dari sebuah alat yang digunakan untuk berwudu. Apa alat yang digunakan untuk berwudu? Apa? Ada yang tahu alat yang digunakan untuk berwudu? Terang. Air. Ya. Al-ma'u, itu adalah air. Jadi ketika kita berwudu, kan ini adalah salah satu syarat ada di mana sholat. Bahwa ketika kita berwudu ini, ketika kita sholat ini harus berwudu terlebih dahulu, karena ketika kita tidak berwudu ini maka tidak sah sholatnya. Sudah paham pengertian dari wudu secara umum? Sudah. Lanjut ke rukun wudu. Ya, rukun wudu ini ada yang tahu ada berapa? Belum. Rukun wudu ini ada 5. 6 ya, 6 sini ada 6. Yang pertama apa? Niat. Ada yang tahu gimana niatnya wudu? Coba bacakan. Artinya? Tahu. Artinya nawaitu wudu'a bi rahmatil hadatsir aswadi Allah taala. Itu artinya adalah saya niat itu rahmatil hadatsir asghari, karena ini menggunakan hadas kecil lillahi ta'ala, karena Allah taala. Dan yang kedua adalah ada yang tahu? Membasuh muka. Membasuh muka.
Membantu kali ini dari awalan tumbuhnya rambut sampai jenggot sampai itu. Terus yang kedua, yang ketiga ada tahu apa? Terus yang keempat, terus yang kelima, yang keenam. Dari tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita berwudu ini mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5 itu dari sudah. Nampaknya kalian ini terus semangat ya, masih ngantuk kayaknya karena terbawa suasana dan yang enak ya. Maka dari ini Bapak ini menerapkan satu strategi yang bisa membuat kalian senang ataupun bisa kalian paham. Yaitu adalah strategi SAL. Bahwa di strategi nanti kalian harus dibagi kelompok. Mungkin ada 3 kelompok. Ada berapa orang ini? Kita hitung dari ini siapa? Anissa. 2, 4, 5, 5, 6, 10, 11, 12, Pak. 12 ya. Karena dibagi 4 berarti ada 3 kelompok. Jadi nanti 3 kelompok ini dapat materi tersendiri. Untuk kelompok yang pertama ini depan ya, ataupun yang kedua ini baca. Yang ketiga ya. Berarti kelompok 3 itu 3 orang, kelompok kedua ini 4 orang, kelompok pertama ada 5 orang. Ya, berarti 3, 4, 5. Ya, 5, 4, 3. Jadi untuk kelompok yang pertama ini mendapatkan materi tentang sunnah wudhu. Ya, kelompok yang kedua ini mendapatkan syarat sah wudhu. Dan yang kelompok ketiga ini mendapatkan hal yang membatalkan wudhu. Dan bisa dipahami dari ketiga materi, yang kelompok pertama mendapatkan apa? Sunnah wudhu. Dan kelompok yang kedua ini mendapatkan syarat sah wudhu, dan yang ketiga adalah hal yang membatalkan wudhu. Jadi maksud Bapak di kelompok ini nanti ada dari semua kelompok ini kita berdiskusi ya. Maksud berdiskusi ini nanti ada salah satu yang membantu ataupun ketua kelompoknya. Contoh nanti dari kelompok 1 ini ketuanya Laila. Dan nanti di kelompok ini Laila yang membimbing kawan-kawannya agar mereka bisa memahami dari sunnah-sunnah wudhu ya. Bisa dipahami yang lain? Bisa. Bisa dibuat satu kelompok di kanan. Ya. Karena kalian sedang membentuk kelompok, Bapak akan membuat kalian di mana nanti kita mendiskusikan kalian, dan nanti bagaimana kalian mendiskusikan ataupun mempresentasikan hasilnya. Dan Bapak tidak yang semangat tidak. Bapak ada itu kan yang Istinsar. Mendahulukan asbab wudhu sebelum kita pada wudhu itu mendahulukan keadaan dulu. Membaca tentang wudhu. Jika nanti kalian menginginkan tahu pemahaman yang kurang begitu, wow, saya tanyakan ke Bapak lagi. Karena nanti ini dipresentasikan oleh perwakilan dari setiap kelompok. Ya Kak. Apa sih ya Om? Jadi, enggak
Oke, bagi semua kelompok, apakah ada yang mau presentasi dulu? Oh ya, kelompok bapak dua satu ya. Ya, jelaskan dengan biar yang lain itu paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sunnahnya wudhu. Nah, sunnahnya wudhu itu adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudhu, di mana jika dikerjakan dapat pahala dan menyempurnakan wudhu, tetapi jika ditinggalkan tidak membatalkan wudhu. Nah, di sini ada 11 sunnah wudhu. Yang pertama itu membaca basmalah sebelum berwudhu, itu termasuk sunnah. Yang kedua itu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga pergelangan tangan. Yang ketiga itu bersiwak, di mana bersiwak ini untuk membersihkan gigi atau sikat gigi sebelum berwudhu. Yang keempat itu berkumur-kumur atau madah. Yang kelima itu menghirup air ke hidung atau disebut dengan istinsyaq, dan mengeluarkan air dari hidung itu disebut dengan istinsaq. Yang keenam itu mendahulukan anggota wudhu yang kanan, di mana kalau berwudhu itu dahulukanlah yang kanan-kanan. Yang ketujuh itu membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang kedelapan yaitu menjela jari-jari sebelum berwudhu. Yang ke-9 itu mengusap seluruh kepala dengan air, atau yang mempunyai jenggot bisa disela-sela dengan air. Yang ke-10 itu tertib dan berkesinambungan. Yang ke-11 itu membaca doa wudhu setelah berwudhu. Mungkin hanya itu sampaikan. Oke, terima kasih kelompok satu, silakan duduk. Jadi tadi sudah dijelaskan sunnah wudhu itu kan banyak ya. Mungkin dari kelompok lain bisa dipahami tadi penjelasan dari sunnah. Lanjut ke kelompok dua. Yuk, saya mau perhatikan tadi ini. Syarat sah wudhu itu yang pertama pastinya harus Islam ya, karena yang ketika diketahui orang Islam yaitu wudhu ya. Nah, terus yang kedua yaitu tamyiz, yaitu sudah dapat membedakan baik dan buruk. Nah, orang yang belum tamyiz itu seperti anak kecil itu kan biasanya cuma dikejap dulu. Terus ada orang yang tidak berhadas besar. Nah, orang yang tidak berhadas besar ini maksudnya orang yang berhadas besar wajib mandi setelah terlebih dahulu. Tahu lah ya, hadas besar apa. Nah, terus yang selanjutnya ada menggunakan air suci dan menyuci, yaitu air yang digunakan harus air mutlak seperti air hujan, air sumur atau air sungai. Selanjutnya ada tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota wudhu, misalnya kayak cat, lem, palsu, tato dan lain sebagainya. Terus ada mengetahui kewajiban wudhu, yaitu mengetahui bahwa wudhunya adalah syarat sah sholat. Terus selanjutnya ada waktu masuk waktu sholat, yaitu khusus wudhu bagi orang yang selalu berhadas. Itu biasanya bagi orang yang istihadah atau hadas terus menerus, wudhu sah setelah masuk waktu sholat. Terus ada membasuh anggota wudhu dengan benar. Jadi air itu harus mengalir dan mengenai seluruh bagian anggota wudhu yang wajib dibasuh. Terima kasih ke kelompok dua. Silakan duduk. Tadi sudah dijelaskan syarat sah wudhu, karena ini menjadi bagian penting dalam kita mengerjakan wudhu. Terus untuk kelompok 3 tentang hal yang membenarkan wudhu. Nah, salah satu hal yang membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari 2 jalan. Terus lanjutkan. Yaitu kubul dan dubur. Ya, betul. Terus. Nah, terus ada hilang akal atau hilang kesadaran. Nah, ketiga itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Terus ada bersentuhan kulit atau
Terus ada keluar darah atau nanah. Sebagian menurut pendapat. Ya, terima kasih. Nah, silakan duduk kelompok 3. Jadi ketiga kelompok tadi sudah menjelaskan secara detail ya apa itu sunnah wudu, syarat sah wudu, dan hal yang membatalkan wudu. Mungkin kembali lagi ke posisi yang awal ya. Awalnya tadi kelihatan yang fokus atau Oke, terima kasih sebelumnya kepada kalian semua telah berpartisipasi dalam pelajaran fikih bab budak. Bapak berisi bilang bahwa wudu ini menjadi salah satu syarat sah kita dalam melakukan sholat. Karena ketika kita dalam wudu maka semua kewajiban yang kita kerjakan seperti sholat ataupun yang lainnya ini menjadi tidak sah ataupun batal. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.